hari Kamis ya. Iya. Kemarin hari Kamis kita tiket siang. Ada laporan dari Pak RT. Kebetulan Pak RT itu bertetanggaan persis sebelahan sama si korban. Oke. Itu melaporkan ke portal sini, ke kantor RW kalau dia mencium bau tidak sedap atau bau busuk. Dan kebetulan juga Pak RT ini teleponlah ke Pak RW. Nah, Pak RW lalu datang ke kantor RW. Nah, terus kita bersama-sama untuk mengecek laporan tersebut. Nah, kita sesampainya di lokasi, kebetulan di lokasi itu memang sudah ada Ibu RT, sudah menunggu di situ, dan kita mencari titik sumber dari bau busuk itu. Karena kita juga nggak bisa langsung nebak ini gitu ya, enggak ya? Iya. Jadi kita mencari dulu kepastiannya. Masalahnya jangan sampai kita juga salah, kan gitu ya. Masalahnya kan yang ditakutin kita itu bau dari binatang yang mati. Nah, maka dari itu coba kita berusaha gimana untuk mencari jawaban kecurigaan kita. Nah, saya izin sama Pak RW untuk masuk ke dalam garasi. Nah, terus saya perintahkan satu anggota masuk ke dalam garasi. Nah, coba nanti saya perintahkan juga untuk berdiri di atas bangku yang ada di depan pintu untuk melihat ke dalam lewat ventilasi udara di atas pintu. Nah, kebetulan di dalam ruangan itu penerangan masih ada ya. Waktu itu penerangan masih ada dan kipas juga masih nyala. Nah, kebetulan pas begitu melihat ke dalam, terlihatlah balita itu ada di situ. Lagi apa? Di pintu kamar Dalam keadaan si jenazah itu. dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Telanjang dia Lagi ngapain, Pak? Berdiri. Ditegurlah sama anggota saya. Nenek mana? Nenek mana, Dek? Gituin kan. Nah, nenek ada lagi batuk. Udah selesai, setelah itu dia lari ke dalam. Lagi batuk. Ya, jawabannya sih balita tersebut gitu kan. Dia nenek ada tapi lagi batuk. Dia langsung lari ke dalam. Nah, kita juga udah nggak bisa ngeliat lagi karena dia udah ke kamar belakang, ya kan. Nah, terus kita berusaha, kita ketok-ketok juga, ya kan. Tapi nggak ada respon. Saya juga selalu minta izin sama Pak RW untuk mencari titik sumber ini, ya kan, supaya terjawab rasa penasaran kita. Nah, terus di sebelah itu, sebelah kiri dari pintu itu ada kamar. Kamar itu terdapat jendela 2. Oke. Jendela itu salah satu tidak diselot dari dalam, tapi jendela tersebut di dalamnya itu ada teralis, didobel teralis, kawat nyamuk dan gorden. Kita awalnya nyangkanya itu kamar itu bukan kamar si korban ya, tapi tujuan kita memang pengen memantau ke dalam gitu loh. Nah, setelah kita berusaha semakin menyengat ya kan, kebetulan di depan jendela itu tuh ada mobil sedan. Nah, anggota saya perintahkan suruh naik kap supaya dia bisa melihat ke Jendela kamar. ventilasi kamar. jendela. Nah, setelah bisa terlihat di dalam, anggota saya langsung bilang ada kaki. Abang masuk aja, gitu kan. Nah, terus saya izin sama Pak RW, coba saya juga ikut masuk ke dalam garasi, lompat juga kan. Nah, setelah saya juga ikut naik ke atas kap mobil, melihat memang ada kaki bengkak, tapi satu kaki. Saya kasih laporan sama Pak RW kalau saya ada kaki di dalam kamar ini. Tapi jangan laporan dulu ke kantor polisian karena belum pasti. Yang ditakutin ini kaki boneka, ya kan? Gitu. Nah, terus coba saya otak-atik jendela yang tadi ya, saya buka. Nah, sedikit kawat nyamuk itu saya benggang. Ada gorden tebal kan, saya singkap dikit, itu juga susah payah. Hanya pengen melihat di dalamnya aja. Pas begitu kelihatan dalamnya, baru jelas kelihatan wajah dan badan. Setelah itu positif. Kalau sumber dari bau busuk itu memang dari jenazah ini. Setelah polisi itu datang,
saya sampaikan sedemikian rupa, nah baru di situ mengadakan penjebolan pintu. Oke. Pintu depan ya. Setelah dijebol, masuk, baru terdapat itu bocah itu memang keluar dari kamar si Nenek. nenek itu yang meninggal itu ya. Jalan Pak ya. Enggak, dia digandul di pintunya. Itu loh. Di tiang pintunya. Seolah-olah itu tuh rasa ketakutan, trauma. Soalnya fisiknya juga udah lemah ya, tahu sendirilah 4 hari ya kurang lebihnya itu. Iya. Nah masih usia segitu 3 tahunan. Nah terus dibujuk, kita ajak nggak mau. Kebetulan sebelum penjebolan pintu itu ada pendeta yang mungkin udah kenal sama almarhum, sudah kenal sama balita tersebut, makanya bujukan dari si balita ini direspon sama balita. Akhirnya balita mau diajak keluar. Itu kondisinya itu kurus, pucet, ya pucetnya udah nggak ketulungan lah, pakai banget gitu. Nah terus banyak kotoran mungkin pup kali ya. Nah, ya namanya bocah nggak bisa cepok kayak gini sampai kering. Nah terus akhirnya sama pendeta dibawa keluar, nah dibersihkanlah di depan rumah seperti itu. Dia sempat nangis gak sih Pak si balita ini Pak? Pada saat diambil nangis, tapi setelah dipegang sama pendeta itu udah selesai, nggak nangis lagi. Itu kondisi rumah itu berantakan atau gimana? Berantakan. Apa Bapak sempat lihat kulkas? Apa? Kebuka, ada kulkas yang kebuka ya. Kemungkinan itu berantakannya itu karena akibat dari mungkin bocah ini karena lapar. Berantakannya juga bukan berantakan seolah-olah kayak kerampokan gitu, enggak ya. Jadi berantakan seolah-olah ada bocah nyari makanan. Kulkasnya isinya apa aja Pak yang Bapak lihat? Kulkasnya enggak cuman air aja sih ya. Air putih aja isinya ya Pak ya? Pak, si bocah itu selain tadi kan dibilang nenek lagi batuk, mungkin ada celetukan lagi Pak dari si bocah itu Pak yang Bapak ingat? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Paling tangisan aja ya? Nangis Tangisan aja ya? pertama pada saat Jebol itu ya, dipaksa keluar dipaksa gitu, keluar, ya. dipaksa keluar. Nah pas begitu dipegang sama pendeta, udah nggak nangis lagi. Tapi menurut perkiraan Bapak nih, apa bocah itu bisa minum dan makannya itu dari mana gitu Pak? Sementara dia kan selalu online kata dia yang beli makanan itu kan ya. Di situ ada bekas mungkin sebelum almarhum meninggal mungkin ada persediaan makanan ya, walaupun nggak banyak kali. Soalnya ada kayak seperti mangkok, ya kan, tapi ya udah kering gitu kan, seperti itu. Dan terus pada saat evakuasi bocah itu dibawa keluar, dikasih minum. Jadi bocah ini seolah-olah rakus minumnya, nggak mau lepas, dipegang sama dia. Bisa Apa ada botol minum yang kebuka di dalam? Ada, cuman kan ketutup dia. Mungkin ya namanya umur 3 tahun ya. Nggak susah bisa ya. buka ya? Iya, kayak model kayak pakai tutup drat apa tuh ya, seperti itu. Oh pas dikasih minum langsung. Oh iya, itu pas dikasih minum aqua kan ada sedotannya, dia bisa nyedot sendiri. Tapi dia pegang sendiri dengan kedua tangan. Gitu kan, seolah-olah nggak mau ada yang bantu buat megangin, dia pegang sendiri. Langsung dihabisin tuh Pak ya? Habis bener abis. Bapak, ini anak kuat nggak sih Pak? Kita aja yang dewasa mungkin kalau lebih dari sehari 2 hari nggak makan, nggak minum, gitu kan? Kuasa Tuhan sih ya. Oke. Ya, kali itu mungkin kuasa Tuhan. Gitu. Ada yang kuat dan ada yang enggak. Nah kebetulan Tapi memang dia- kuasa Tuhan dia kuat. Tapi memang dia pucat banget ya Pak ya? Pucat. Kalau pucat kita enggak, kita memang menjelaskan memang pakai banget. Pak itu ketika warga itu kan warga langsung ngelihat berarti Pak ya, langsung rame. Itu warga gimana sih Pak responnya? Apakah miris gitu, sedih atau gimana sih Pak? Waduh ya nggak bisa dibayangin ya. Saya juga susah ceritanya sih kalau dari orang yang ada di situ, terus bocah itu dibawa keluar, itu rasanya seperti apa ya? Gimana lah, pokoknya susah banget sih dibayangin rasa prihatinnya gitu loh. Bapak sempat kayak gimana sih, sedih gitu, mau nangis tapi nggak bisa gitu, nggak ada rasa begitu nggak sih Pak? Saya Lihat anak cenderung kecil itu. kayaknya tuh lebih nyesek di sini. Oke. Iya. Lihat anak itu Iya, nyesek. Gimana kalau kejadian itu sama keluarga saya sendiri kan gitu. Itu doang nyesek. Saya nggak bisa ngomong apa-apa jadi.
kalau warga sempat ada yang nangis Pak setelah evakuasi, pas proses evakuasi. Nah kebetulan saya nggak melihat ke situ ya. Oh, oke. Cuman mungkin mereka pada ngomong ya subhanallah la ilaha illallah, Oh, masih oke. hidup alhamdulillah gitu ya. Yang jadi sorotan kan nih, si anak kuat Ya. banget gitu Pak yang jadi Ada sorotan. yang non muslim bilang ya apa kasih Tuhan apa segala macam lah gitu kan. Soalnya banyak juga sih yang lihat. Oke, siap. Berarti selama ini korban ini tertutup ya Pak ya dengan tetangga. Tertutup, ya? sosialisasi Jarang juga. bersosialisasi dengan tetangga. Mungkin kalau keluar pun hanya ada keperluan ya Pak ya. Betul. Kalau mau beli belanja makanan pun jarang ya, kebanyakan Jarang. lewat online. Seperti mendampingi